إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلاما تسليما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم ومسلمين المسلمات jamaah Masjid Ulul Albab, semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yang dimana dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita bisa mendapatkan ketenangan dalam diri kita, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Maka nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita adalah iman. Betapa banyak orang mendapatkan nikmat dunia, nikmat materi, nikmat sehat, namun mereka tidak mendapatkan nikmat iman ini. Itu tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan mereka hanya kebahagiaan yang semu dan bersifat sementara saja. Selain itu, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah nikmat untuk bisa mengenal sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya dan juga mengamalkannya. Karena sesungguhnya dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terdapat kebaikan, terdapat irsyadat, terdapat arahan, petunjuk, hidayah bagi orang-orang yang mau untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Sungguhnya Allah SWT mengutus Nabi-Nya sebagai seorang penyampai risalah, penyampai berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sungguh kami mengutusmu sebagai syahid, sebagai saksi, wa mubasysyiran wa nadhira, dan memberi kabar gembira dan sebagai memberi peringatan bagi orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagi seorang yang dia ingin tahu bagaimana dia menapaki jalan hidayah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mau mempelajari tentang sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian mengamalkannya. Maka ikhwani wa akhwati fi din azani Allah wa iyyakum, kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sekian lama kita berjumpa di majelis yang mulia ini, kita mendengarkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dibacakan, dengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, kita pelajari dan kita petik hikmah dalamnya. Ini merupakan sebuah kesempatan besar dan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka selayaknya semua itu pun harus berusaha kita amalkan semuanya, karena sesungguhnya apa yang kita pelajari ini akan ditanya kelak. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya kelak di hari kiamat tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya dan tentang ilmunya, tentang ilmu yang sudah dia dapatkan, tentang sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang telah dia pelajari. Semua itu akan ditanya sejauh mana dia mengamalkannya. Maka di antara untuk sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kita untuk terus menjalin hubungan baik dengan orang-orang terdekat, baik itu dengan kerabat maupun dengan selain kerabat. Oleh karena itu kita masih membahas bab-bab yang berkaitan dengan hal yang dikenal sebagai birrul walidaini wa silatul arham, masih berkaitan dengan bakti kepada kedua orang tua dan kepada menyambung silaturahim.
Karena sungguhnya berbuat ihsan ini tidak terbatas hanya kepada orang tua dan kerabat saja, namun juga berbuat ihsan, berbuat baik, menyambung silaturahim ini juga membuahkan atau juga menuntut kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang-orang yang juga memiliki hubungan dengan orang tua kita, dengan kerabat kita. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan bab berkaitan dengan birru asdiqail ab wal wal aqarib wal zawjah. Bab yang berjudul tentang anjuran untuk berbuat baik kepada teman-teman bapaknya dan juga ibunya serta kerabat-kerabatnya dan juga teman-teman dari istrinya serta orang-orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Ini masih berkaitan dengan silatul arham, dengan birrul walidain dan silatul arham. Namun sebelum masuk pada bab ini, masih ada beberapa hadis dalam bab tentang birrul walidain yang setidaknya sedikit kita membacanya untuk dapat faedah yang penting di dalam hadis-hadis tersebut sebelum kita masuk pada bab yang tadi kita sebutkan, yaitu hadis dari Abu Abdullah Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirrin yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu lantangnya beliau mengatakan, inna ala bani fulan laisu bi awliyai, sesungguhnya keluarga dari Bani Fulan mereka bukanlah wali-waliku, bukanlah wali-wali. Aulia jamak dari wali. Wali ini maksudnya adalah seorang yang dekat dan dijadikan sebagai penolong, teman dekatnya. Ini namanya wali. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin, karena sesungguhnya waliku yang menjadi wali bagiku adalah Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang saleh dari kaum mukminin. Ini dikarenakan orang yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tersebut, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman, mereka dari kalangan Quraisy, namun mereka tidak beriman kepada Allah SWT dan tidak beriman kepada Rasulnya. Maka Nabi SAW tidak menjadikan mereka sebagai wali. Dan Allah SWT melarang kita untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu awliya'akum, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Yang kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani itu adalah wali-wali. Sungguhnya wali bagi orang yang beriman adalah Allah dan Rasulnya. Namun kemudian Nabi SAW mengatakan, walakin lahum rahimun abulluha bibilaliha. Namun meskipun demikian, meskipun mereka bukanlah wali karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun sesungguhnya mereka memiliki hubungan rahim denganku. Orang-orang kafir meskipun mereka tidak beriman kepada kita, namun kalau mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka Rasulullah katakan, namun mereka memiliki kekerabatan abulluha bibilaliha, yang tetap akan aku sambung, yang tetap akan aku jaga hubungan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya perintah yang Allah telah perintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahim itu tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang beriman. Bahkan kalaupun seandainya di antara mereka, di antara kerabat, di antara orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, ada orang-orang yang mereka berada di atas kekufuran, ada orang di atas kesyirikan, namun mereka punya hak untuk tetap disambung silaturahimnya, untuk diperlakukan dengan baik, dengan tidak menjadikan mereka sebagai wali. Karena yang namanya wali, yang dijadikan teman dekat kita, menjadikan dia adalah penolong kita, adalah Allah dan orang-orang yang beriman.
Namun itu tidak menafikan kita berbuat baik kepada kerabat-kerabat yang mereka memiliki hubungan keluarga kita. Karena Nabi SAW menegaskan, kata Amr bin As, beliau mengatakan ini dengan lantang, yaitu dengan begitu jelasnya ke hadapan para kaum muslimin gitu, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, agar mereka paham bahwasanya tetaplah kerabat-kerabat kita memiliki hak yang harus kita tunaikan sebagai kerabatnya, yaitu dengan berbuat ihsan kepada mereka dalam hal-hal yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya ada beberapa hadis yang juga kurang lebih maknanya telah kita jelaskan pada hadis-hadis yang telah lalu. Ada beberapa yang kita ambil lagi di sini. Hadis dari Abdullah bin Umar. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umar yakrahuha. Aku memiliki seorang istri, kata Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar ini seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dia tentunya memiliki keutamaan yang besar sebagaimana bapaknya yaitu Umar bin Khattab juga memiliki keutamaan kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya dulu dia punya istri yang dimana istrinya ini sangatlah dicintai oleh Abdullah bin Umar. Bagaimana tabiatnya seorang laki-laki mencintai wanita, seorang suami mencintai istri, sangat dicintai oleh suami wanita ini. Wa kana Umar yakrahuha, tapi Umar itu bapaknya ternyata tidak menyukai wanita tersebut, tidak menyukai perangai wanita tersebut. Dan kita tahu Umar bin Khattab, beliau ini seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan banyak kejadian-kejadian di mana Umar bin Khattab ini seorang yang dia pendapatnya, pilihan dari Umar bin Khattab disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, diistilahkan muwafaq, seorang yang diberikan taufik tepat. Pilihannya Umar bin Khattab, ide-idenya Umar bin Khattab, usulan yang diusulkan Umar bin Khattab bertepatan dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan inginkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar ternyata tidak senang putranya ini, yaitu Abdullah bin Umar, memiliki istri wanita tersebut. Padahal Abdullah bin Umar sangat mencintainya, entah karena kecantikannya atau hal lain yang menjadikan dia sangat cinta kepada istrinya. Faqala li talliqha, maka suatu ketika Umar mengatakan kepadaku, talak istrimu, ceraikan istrimu tersebut. Diminta ditalak oleh Umar bin Khattab. Fa'abaitu, kata Abdullah bin Umar, tapi saya enggan, enggak mau dia, karena sangat dia cintai. Fa'ata Umar radhiyallahu taala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Umar, itu bapaknya, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lah, menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talliqha, talak istrimu, ceraikan istrimu tersebut. Akhirnya Abdullah bin Umar mentalak istrinya. Dari hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya seorang anak apabila diperintahkan oleh orang tuanya dengan suatu perkara yang meskipun seandainya anak tersebut harus melepaskan
sebuah perkara dunia yang dia miliki, maka apabila itu bisa mendatangkan keriduan dari kedua orang tua, hendaknya anak tersebut melepas hal tersebut, melepas perkara dunia yang berada di tangannya demi mendapatkan keriduan dari orang tuanya. Karena Allah SWT memberikan hak pada orang tua yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Dalam kasus ini kejadiannya dalam permasalahan mentalak istrinya. Dan tentunya kalau kita perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidaklah kemudian beliau memerintahkan anaknya untuk mentalak istrinya bukan karena perkara dunia, tapi beliau adalah seorang sahabat yang tentunya menginginkan kebaikan bagi anaknya. Maka beliau perintahkan Abdullah bin Umar ini untuk mentalak istri dikarenakan hal yang tidak selayaknya dimiliki atau dilakukan oleh istrinya. Sehingga akhirnya Nabi SAW pun menyetujui permintaan Umar bin Khattab agar anaknya tersebut mentalak istrinya. Maka dari hal ini kita mengetahui tentang betapa besarnya hak orang tua, yang dimana kalau seandainya orang tua misalkan memerintahkan anak untuk melepas suatu hal yang dia pegang dari perkara dunia dan terdapat maslahat dalam taati perintah orang tuanya tersebut, maka hendaknya seorang anaknya melepas perkara dunia tersebut. Tentunya dengan syarat apa? Dengan syarat pilihan orang tua tersebut memang perkara yang baik bagi anaknya. Karena ada kalanya seorang anak ini dia karena saking cintanya kepada perkara dunia yang dia miliki, akhirnya dia mengabaikan perintah orang tuanya. Maka dalam suatu kejadian misalkan kalau seandainya seorang anak dia diminta oleh orang tuanya untuk meninggalkan misalkan pekerjaannya, orang tuanya ingin agar anaknya tinggal di dekatnya untuk merawatnya. Anak tersebut mungkin sudah sukses di tempat kerjanya, di tempat dia kerja saat ini, tapi kemudian orang tuanya meminta dia untuk kembali tinggal di sini untuk mendampingi orang tuanya. Maka selayaknya seorang anak mengorbankan perkara dunia, jadi dia tinggalkan apa yang ada di tangannya saat ini untuk mentaati kedua orang tuanya. Contohnya misalkan demikian. Adapun dalam kasus yang sama seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar, maka kita lihat apakah bapaknya ini memang seperti Umar bin Khattab memilihkan hal yang baik untuk putranya. Kalau seandainya memang untuk hal yang baik, yang dimana hal itu mengharuskan seorang anak harus menceraikan istrinya, maka selayaknya jika memang itu adalah pilihan yang sebaiknya dikarenakan istrinya tersebut mungkin seorang yang menyakiti kedua orang tuanya, atau mungkin seorang istri yang justru melalaikan anaknya tersebut dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak mengapa seorang anak pun mentaati kedua orang tua dalam hal ini. Ini adalah sebuah faedah yang bisa kita petik dari kejadian yang mulia ini yang dialami oleh Abdullah bin Umar. Kita tahu Abdullah bin Umar ini seorang anak muda yang dia ini diberikan kefaqihan, pemahaman yang cukup dalam. Banyak kita sering mendengar Abdullah bin Umar, bahkan disebutkan Abdullah bin Umar ini sering kita dapatkan riwayat-riwayat hadis dari beliau radhiyallahu taala. Begitu juga hadis yang berikutnya dikisahkan dari Abu Darda radhiyallahu taala bahwasanya seorang pernah mendatanginya. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku punya seorang istri dan ibuku memerintahkanku untuk mentalaknya. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abu Darda, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah tengah-tengahnya pintu surga. Orang tua itu adalah pintu surga, yaitu kalau engkau ingin masuk surga maka taatlah kepada kedua orang tua. Fa in syi'ta fadha' dzalikal bab, fa in syi'ta fadha' dzalikal bab aw ihfadhu. Maka terserah kamu ingin melewati pintu tersebut atau kamu tinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Darda menyarankan orang tersebut untuk mentaati ibunya. Maka ini diantara hadis-hadis yang
juga menjelaskan tentang besarnya hak orang tua yang wajib ditunaikan oleh anaknya. Kemudian kita masuk pada bab yang judul bab birri asdiqa'il ab wal wal aqarib wal zawjah, bab tentang berbuat baik kepada teman-temannya bapak dan juga ibu serta kerabat dan istri. Beliau bawakan beberapa asar di sini. Yang pertama adalah asar dari Abdullah bin Umar. Lagi-lagi dari Abdullah bin Umar. Banyak jadi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri an yasila ar-rajulu mudda abihi. Sesungguhnya termasuk sebaik-baik perbuatan bakti seorang anak adalah ketika dia menyambung hubungan baik dengan orang yang dekat dengan bapaknya, yaitu dia menyambung hubungan pada orang yang memiliki kedekatan dengan bapaknya. Wa an Abdullah bin Dinar, juga dari Abdullah bin Dinar, dia dari Abdullah bin Umar mengisahkan bahwasanya pernah suatu ketika Abdullah bin Umar, yaitu Abdullah bin Umar ini pernah suatu ketika dia berangkat di perjalanan haji, kemudian bertemu dengan seorang dari Badui yang dia jumpai di sekitar Makkah, di jalan Makkah. Fasalama alaihi Abdullah bin Umar, maka akhirnya Abdullah bin Umar memberikan salam kepada orang tersebut. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabu. Kemudian Abdullah bin Umar ini memberikan keledainya kepada orang itu supaya ditunggangi. Wa aqahu imamatan kanat ala ra'sihi, kemudian diberikan imam, yaitu yang dililitkan di kepala, itu imam namanya, penutup kepala yang biasa digunakan masa dahulu, diberikan kepada orang tersebut. Kata Abdullah bin Dinar yang ketika itu menyaksikan Abdullah bin Umar melakukan hal ini, dia bertanya, faqulna lahu, kami bertanya kepada bin Umar, aslahakallah, semoga Allah berikan kebaikan padamu, innahumul a'rab, mereka ini orang-orang dari desa, orang-orang Badui, wa hum yarduna bil yasir, kalau engkau berikan kepada mereka sesuatu, cukup hal yang sepele saja sudah cukup senang. Demikianlah seorang itu ketika dia bukan orang yang biasa berkecimpung dalam dunia yang begitu mewah atau megah, ketika dia diberikan sesuatu yang sedikit sudah senang, sudah terbiasa. Mendapatkan hal yang kecil saja sudah sangat bersyukur. Tapi kenapa Abdullah bin Umar kok ngasihnya keledai sampai dikasih? Padahal ini sedang perjalanan apa? Safar ini. Sedang sama-sama membutuhkan. Imamah, yang biasanya imamah ini penting digunakan ketika banyak debu, maka imamah ini akan digunakan untuk menutup wajahnya, untuk melindungi kepala dari panas. Hal yang sangat dibutuhkan ketika itu. Tapi diberikan oleh Abdullah bin Umar kepada orang ini. Ini menunjukkan orang ini berarti punya kedekatan dengan Abdullah bin Umar. Maka orang-orang yang ketika itu bersama Abdullah bin Umar bertanya. Faqala Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar menjelaskan, inna Aba hada kana wuddan li Umar bin Khattab. Bapaknya orang ini adalah orang yang dekat dengan Umar bin Khattab. Jadi sebenarnya Abdullah bin Umar mungkin dengan orang ini tidak terlalu kenal. Kedekatannya antara siapa? Antara bapaknya dia dengan bapaknya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar tahu bahwasanya bapaknya si fulan adalah orang yang dekat, teman dekatnya Umar bin Khattab.
Maka ketika Abdullah bin Umar menjumpai anaknya, Abdullah bin Umar memberikan hadiah, memuliakannya, berbuat ihsan kepadanya sampai-sampai diberikan keledai. Abdullah bin Umar sebutkan bahwasanya beliau membawa onta dan membawa keledai. Keledainya diberikan kepada orang tersebut, imamahnya juga diberikan kepada orang tersebut. Padahal dia orang yang kalaupun seandainya diberikan hal yang kecil sedikit saja sudah cukup, senang, sudah membuat dia sangat bahagia. Tapi saking semangatnya Abdullah bin Umar untuk memberikan kebaikan kepada orang yang Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepadanya, Abdullah bin Umar memberikan hal yang baik, yang lebih pada orang tersebut. Maka kata Abdullah bin Umar, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri silatur rajuli ahla wuddi abihi." Sesungguhnya sebaik-baik bakti anak itu kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Ketika orang tuanya masih hidup, maka orang yang paling berhak untuk dilakukan bakti adalah kedua orang tuanya. Ketika kedua orang tuanya sudah meninggal, apakah terputus baktinya anak? Tidak. Baktinya anak masih bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara dia berbuat ihsan, berbuat baik, menyambung hubungan baik dengan keluarga orang yang dekat dengan orang tuanya, yang dulu pernah dekat dengan orang tuanya. Maka Abdullah bin Umar karena pernah mendengar Nabi SAW mengatakan demikian, maka akhirnya Abdullah bin Umar ketika bertemu dengan orang tadi memberikan keledainya dan imamahnya. Sampai para sahabat-sahabatnya Abdullah bin Umar heran, kenapa harus diberikan pemberian yang banyak ini? Besar, tunggangan. Keledai dia berikan, imamah dia berikan dalam kondisi ketika itu sedang safar yang masih sama-sama duduk. Ini menunjukkan tentang bahwasanya di antara hal yang juga kita diperintahkan untuk menyambung hubungan baik dengan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kedua orang tua. Apalagi sepeninggal kedua orang tua, kita sudah tidak bisa lagi untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menyenangkan kedua orang tua, sudah tidak bisa lagi membuat mereka tersenyum karena mereka sudah meninggal. Tidak bisa lagi kita menjenguk mereka, sudah meninggal. Maka caranya berbuat baiknya adalah dengan berbuat baik kepada teman dekatnya mereka, atau kalaupun teman dekatnya pun sudah tidak ada, maka keluarga dari teman dekatnya, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, menyambung hubungan baik dengan anak dari temannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di sini juga menunjukkan tentang betapa semangatnya para sahabat untuk menjalankan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna abarral birri an yasila ahla wuddi abihi, sungguhnya sebaik-baik perbuatan baik, perbuatan bakti adalah menyambung hubungan baik dengan keluarga dari teman dekat bapaknya. Langsung Abdullah bin Umar ketika ketemu orangnya langsung tidak menyia-nyiakan kesempatan. Demikianlah para sahabat, itu semangatnya mereka. Maka selayaknya kita pun meniru mereka dalam semangat untuk menjalankan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ma qirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qirtu ala Khadijah radhiyallahu taala anha." Aisyah, istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, istri yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah, pernah menuturkan. Aisyah ini mengisahkan tentang apa yang pernah dia rasakan dari kecemburuannya kepada Khadijah. Dan demikianlah cemburuan itu ada pada manusia. Cemburu itu artinya apa sih? Cemburu itu artinya adalah seorang menginginkan
sesuatu khusus baginya saja, tidak diberikan kepada orang lain. Cemburu namanya. Ketika seorang istri cemburu kepada istri yang lain maka berarti dia sebenarnya inginkan agar suaminya ini hanya menjadikan dialah satu-satunya yang paling dicintainya, yang sering disebut-sebutnya. Ini namanya cemburu. Makna dari cemburu, ketika seorang menginginkan sesuatu hanya diberikan kepadanya saja, tidak diberikan kepada yang lainnya, tidak diduakan. Ini namanya cemburu. Ini sebuah sifat yang tabii ada pada manusia. Dan ada kalanya sifat cemburu ini ada hal yang baik, ada kalanya sifat cemburu ini sifat yang buruk. Baik ketika kapan? Ketika kecemburuan ini pada hal-hal yang baik tentunya, seperti misalkan dia cemburu kalau seandainya ada seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cemburu dalam artian apa? Dia tidak ingin bahwasanya orang lain, orang terdekatnya dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin agar orang terdekatnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya namun cemburuan tersebut juga membawa kepada perkara yang buruk, seperti kalau cemburuan tersebut akhirnya menjadikan dia menzaliminya, menyakiti orang lain dan seterusnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, tidaklah aku cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain sebagaimana cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa ma ra'aituha qat, padahal aku belum pernah melihatnya. Aisyah belum pernah lihat Khadijah. Walakin kana yukthiru dzikraha, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebutnya. Nah, saking sering disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah begini, disebut-sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu bagaimana pengorbanan Khadijah radhiyallahu taala anha di awal-awal dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ketakutan pulang ke rumah minta diselimuti setelah bertemu dengan malaikat Jibril, bagaimana Khadijah memberikan semangat, dan bagaimana Khadijah kemudian membawanya kepada Waraqah bin Naufal untuk memberikan ketenangan, penjelasan kepada Nabi SAW tentang apa yang dihadapinya. Bagaimana Khadijah membelanjakan hartanya untuk mendukung dakwahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Banyak jasa yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu anha dalam dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah, sering menyebut-nyebutnya. Bahkan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam banyakannya adalah dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah mengatakan beliau ini cemburu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebutnya. Wa rubbama dzabaha syatan, dan ada kalanya ketika menyembelih kambing, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotongnya menjadi beberapa bagian, thumma yab'athuha fi sada'iqi Khadijah, kemudian mengirimkan potongan-potongan kambing tersebut ke teman-temannya Khadijah. Padahal istrinya Nabi SAW Khadijah radhiyallahu anha ini sudah meninggal. Nabi SAW tahu Khadijah ini punya teman-teman dekatnya dulu. Sepeninggalnya Khadijah, Nabi SAW ketika menyembelih kambing, kata Aisyah, beliau membagi sebagiannya kepada teman-temannya Khadijah. Farubbama qultu lahu, bahkan sampai-sampai aku pernah mengatakan kepada Nabi SAW, bagaimana curhatnya istri kepada suaminya, ka'an lam yakun fid dunya illa Khadijah, kayaknya di dunia ini cuma Khadijah saja. Aisyah radhiyallahu anha cemburunya beliau kepada Khadijah karena begitu seringnya Nabi SAW menyebutnya dan begitu baiknya Nabi SAW kepada teman-temannya Khadijah, sampai-sampai Aisyah mengatakan, sampai-sampai saya pernah mengatakan, atau sampai-sampai saya mengatakan, ka'an lam yakun fid dunya illa Khadijah, kayaknya di dunia ini cuma ada Khadijah saja. Fayaqul, namun Nabi SAW menanggapinya bagaimana? Innaha kanat wa kanat wa kana li minha walad. Khadijah itu yang begini begitu, dan dia telah melahirkan bagiku anak-anak.
Nabi SAW tidak kemudian marah kepada Aisyah ketika Aisyah mengadu kepada Nabi SAW, curhat kepada Nabi SAW. Namun Nabi SAW tetap menyebut-nyebut Khadijah, karena memang yang namanya kecintaan ini suatu hal yang tidak bisa dibagi secara merata. Namun tentunya dalam zahirnya berbuat adil di dalam perlakuan para istri. Nah, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang bisa kita ambil hikmahnya, pelajaran dari hadis ini, bahwasanya Nabi SAW mencontohkan kepada kita untuk tetap menyambung hubungan baik, menyambung hubungan dengan teman-teman orang yang kita cintai, di antara teman istri, teman kerabat. Kalau kita tahu mereka punya teman dekat, maka kita menyambung hubungan baik dengan mereka, memberikan hadiah kepada mereka sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk perbuatan ihsan, perbuatan bakti kita dan perbuatan baik kita kepada kerabat-kerabat dan istri-istrinya tersebut. Ini hal yang dicontoh oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan, "Ista'danat Halah bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu ketika saudarinya Khadijah ini pernah datang ke rumah Aisyah, ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang sedang datang ini adalah saudarinya Khadijah. Fa'arafa isti'dzana Khadijah, dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati kemiripan antara Khadijah, istrinya, saudarinya Khadijah ini dengan Khadijah. Fartaha lidzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa senang dengan hal tersebut. Faqala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma Halah bintu Khuwailid. Ya Allah, ini adalah Halah binti Khuwailid. Ini nama saudarinya Khadijah. Itu Nabi SAW mendoakan baginya, mendoakan kebaikan bagi Halah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang yang juga berhak untuk kita perlakukan baik, kita sambung hubungan dengan mereka, adalah orang-orang yang pernah dekat dengan istri-istri kita. Misalkan istrinya sudah meninggal, kemudian dia tahu istrinya ini pernah dekat dengan seorang, ketika itu sering sekali menjalin hubungan baik dengan orang tersebut. Maka ketika kita menjumpainya atau mungkin kita tahu di mana dia membutuhkan bantuan, kita berikan bantuan kepadanya, kita berikan hadiah kepadanya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada mereka. Karena apa? Karena mereka telah menjadi teman-teman baik dari orang-orang terdekat kita. Satu hadis lagi dalam bab ini. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu fi safarin. Aku pernah keluar bersama Jarir bin Abdullah dalam suatu safar. Itu sama-sama sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum. Fakana yakhdumuni, maka di dalam perjalanan safar tersebut ternyata Jarir bin Abdullah melayani kebutuhan Anas bin Malik, yaitu membantunya, seolah menjadi seperti pelayannya, melayani kebutuhan-kebutuhannya, entah dari makanannya, entah dari barang-barangnya, melayaninya dalam safarnya. Fakana yakhdumuni faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, la taf'al, jangan engkau seperti itu, tidak perlu engkau melayaniku. Faqala, maka kata Jarir bin Abdullah, inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Aku dulu pernah melihat bahwasanya para kaum Ansar, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar, mereka telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang sangat-sangat baik. Mereka berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengorbankan apa yang mereka miliki untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
alaitu ala nafsi an la as'aba ahadan minhum illa khadamtu, dan aku telah berjanji pada diriku sendiri bahwasanya kalau suatu saat aku bisa bertemu dengan salah satu dari kaum Ansar, maka aku akan melayaninya. Akhirnya apa? Ketika dia bersama Anas bin Malik, dia melayani Anas bin Malik. Tujuannya apa? Tujuannya dikarenakan kaum Ansar mereka pernah melayani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Anas bin Malik, seorang yang pernah melayani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pernah berjuang membela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Jarir bin Abdullah kemudian juga membalas perbuatan baik mereka dengan melayani mereka. Ini menunjukkan bahwasanya di antara hal yang dianjurkan adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang-orang yang juga pernah berbuat baik kepada orang yang kita cintai. Siapa yang paling cintai oleh para sahabat radhiyallahu anhu? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Jarir bin Abdullah pun berbuat baik melayani para sahabat dari kalangan Ansar yang mereka juga telah berjuang membela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan selayaknya kita pun demikian. Jadi kita tahu ada seorang yang dia memperjuangkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia mencintai sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun selayaknya mencintai orang tersebut. Kita selayaknya kemudian juga berbuat baik kepada orang tersebut, karena orang tersebut juga orang yang membela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjalinlah apa? Terjalinlah saling at-ta'awun al-birr wa taqwa, saling mencintai di antara sesama dikarenakan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya 3 hal yang akan membuahkan kepada kita manisnya iman, yang akan menjadikan kita bisa merasakan nikmatnya iman itu gimana. Iman ini memiliki rasa keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada rasa manis yang bisa kita rasakan. Rasa manis ini bukan dirasakan dengan lisan, bukan rasa manis seperti gula, bukan. Tapi manis yang dirasakan dengan hati. Bagaimana hati itu bisa merasa tentram, bagaimana hati itu bisa merasa semakin kuat, makin yakin dengan keimanan tersebut, semakin dalam cintanya. Nah, ini dipupuk dengan cara apa? Yang pertama adalah an la yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Di antaranya adalah tidaklah mencintai seorang melainkan dia mencintainya karena Allah. Di antaranya adalah dia mencintainya karena Allah. Ini di antara bentuk cintaan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mencintai orang yang pernah berjasa kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Maka kita pun selayaknya demikian. Ketika kita mendengar nama sahabat radhiyallahu taala anhum disebutkan, maka kita doakan. Minimal yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka, mengucapkan radhiyallahu taala anhum. Dan kita berharap dengan hal tersebut kita pun menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa merasakan manisnya iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikut mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya yang membela dan mencintai beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang juga berjumpa dengan mereka dan dekat kedudukannya dengan mereka, meskipun kita belum pernah bertemu dengan mereka secara langsung. Karena sungguhnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa inna rajul ma'aman ahab, sungguhnya seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Khani wa fiddin hasanillahu wa iyyakum. Demikian yang bisa kita bahas pada temuan pagi hari ini berkaitan dengan anjuran atau perintah berbuat baik pada orang-orang yang memiliki kedekatan dengan orang-orang yang kita cintai. Di antaranya adalah orang tua, yaitu temannya orang tua kita, temannya kerabat kita, temannya istri, dan juga orang lain yang pernah dekat dengan kita. Maka orang yang pernah dekat dengan mereka pun selayaknya kita sambung hubungan baik dengan mereka.
wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikian kita bahas, bahkan jika ada yang ingin